Mobil kecil tiba-tiba menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang gadis di dekatnya. Dia mencoba keras dengan mengedipkan lampu besar untuk menarik perhatian gadis itu. Namun, gadis itu tidak menyadarinya. Mobil kecil hanya bisa berjuang keras untuk menggerakkan roda. Dia ingin segera berlari ke depan gadis itu dan menyatakan cintanya. Namun, karena ban belakangnya dilepas, ia hanya bisa meratap sendirian di tempat. Saat truk perlahan naik, para pekerja siap menghancurkan truk kecil yang tidak terpakai menjadi besi tua untuk dijual. Melihat cengkeraman besar yang dingin, truk kecil gemetar ketakutan. Melihat bahwa gilirannya hampir tiba, truk kecil sadar bahwa gadis itu adalah satu-satunya kesempatan hidupnya. Dia terus menekan klakson untuk menarik perhatian gadis itu. Namun, tanpa disangka gadis itu malah menuju ke truk kecil. Namun, yang diminati gadis itu adalah nisan kecil di depan truk kecil. Truk kecil tiba-tiba kehilangan tenaga. Saat truk perlahan-lahan naik, truk kecil hanya bisa berjuang keras dan bergerak-gerak terakhir. Saat melewati di atas nisan kecil, tiba-tiba, cengkeraman besar melemah dan membuat truk kecil tiba-tiba jatuh dan meremukkan nisan kecil. Kali ini, gadis itu tidak punya pilihan. Di tempat pembuangan sampah, hanya ada truk kecil yang bisa dipilihnya. Bos tidak punya pilihan selain menjual truk kecil ke gadis dengan harga murah 9,9 yuan. Truk kecil yang mendapatkan kesempatan kedua sangat bersemangat. Saat gadis naik ke mobil, truk kecil kemudian memberikan surat cinta yang sudah ditulis melalui loker tambahan kepada gadis. Namun karena tidak ada nama yang ditulis, gadis tidak menyadari bahwa itu dari truk kecil yang memberikannya. Saat cengkeraman besar mengambilnya, tanpa disangka, truk kecil mulai beraksi sendiri sebelum gas diinjak oleh gadis. Tingkah truk kecil yang melompat-lompat tanpa perlu gas atau kemudi benar-benar membuat gadis ketakutan. Gadis bahkan mengira dia menyentuh sesuatu yang kotor. Truk kecil mengira gadis menggoyangkan kemudi sebagai tanda kasih sayang. Akhirnya, dengan percikan api dan kilat, truk membawa gadis ke bengkel mobil. Nyaris menabrak bos bengkel, Jack, sampai melihat bintang-bintang. Setelah perbaikan sederhana, Jack menyarankan untuk mencoba mobil di jalan. Jack yang duduk di kursi penumpang membuat truk kecil merasa curiga. Berayun-ayun di jalan seperti kuda liar yang mencoba melemparkan Jack. Jack juga merasa mobil ini memiliki karakter yang kuat. Jadi, dia bilang bawa truk kecil ke pameran mobil untuk meningkatkan konfigurasi sedikit. Truk kecil mendengar ingin membeli perlengkapan untuk dirinya sendiri. Seketika mengangkat kepala truk dan bersama Jack dan gadis itu mulai balapan liar di jalan. Tapi begitu sampai di pameran mobil, gadis itu merasa tidak nyaman. Karena di pameran mobil itu penuh dengan mobil mewah. Hanya dia yang mengendarai mobil tua di sana. Lagi pula mobil ini hanya dibeli dengan harga 9,9. Gadis itu langsung bersiap untuk membuang truk kecil itu. Akibatnya, truk kecil langsung meludah minyak ke arah gadis itu. Tidak ada pilihan, gadis itu hanya bisa mengganti dengan baju balap cadangan. Kemudian truk kecil membantu gadis itu memakai helm dengan sekali tepuk. Namun gadis itu baru saja bersiap untuk berbalik. Dan melihat Carl, juara balap berulang kali, sedang menandatangani autograf untuk penggemar. Dia mengira gadis itu juga penggemar. Maka dia juga menandatangani nama di helm gadis itu. Tapi baru saja selesai menandatangani, Carl mulai mengkritik bahwa dia belum pernah melihat truk kecil seburuk itu. Mendengar ini, truk kecil seketika mengerutkan mata dan memutuskan untuk membuat Carl membayar mahal. Sambil Carl dan penggemar sedang asyik berbicara, truk kecil kemudian dengan kasar menggores mobil kesayangan Carl menjadi penuh coretan. Gadis yang duduk di dalam mobil ketakutan, karena truk kecil sama sekali tidak bisa dikendalikan olehnya. Menghadapi tantangan terbuka dari gadis itu, Carl tidak tahan, langsung memutuskan untuk balapan dengan gadis itu. Saat wasit mengibarkan bendera, truk kecil seketika melaju dengan kecepatan penuh, meningkatkan performa mesin ke maksimum. Menginjak gas setelah mengganti gigi secara otomatis. Dengan cepat melaju ke depan. Gadis di mobil itu ketakutan dan bingung. Gadis itu sama sekali tidak mengerti. Dia hanya datang untuk menonton balapan. Bagaimana bisa tiba-tiba terlibat dengan juara balapan? Namun truk kecil sama sekali tidak memerlukan kendali dari gadis itu. Gadis itu ingin berhenti. Namun rem tidak berfungsi. Carl melihat ke spion belakang. Mengira truk kecil sudah tertinggal jauh. Namun saat membalikkan kepala, truk kecil dengan anggun melintas di sampingnya. Carl marah dan memutar setir dengan keras. Menabrak truk kecil yang tidak merespon dan membuatnya berputar beberapa kali sebelum berhenti. Cara tidak sportif Carl membuat gadis itu marah. Dengan segera memasang nos, performa truk kecil ditingkatkan menjadi maksimal. Truk kecil juga merasakan kemarahan gadis itu. Mundur mobil dan berhasil mengejar Carl yang merasa sudah menang. Melihat situasi, Carl kembali menabrak truk kecil. Ternyata truk kecil langsung melompat ke depan. Membuat rencana Carl gagal dalam sekejap. Benar-benar tidak disangka. Ini bukan hanya bisa ditempatkan di antara saudara-saudara 4WD, tapi juga merupakan keberadaan yang sangat menonjol. Melihat bahwa garis finish ada di depan, kecepatan kedua mobil hampir sama. Truk kecil langsung menabrak pagar di pinggir jalan. Mereka yang pernah main game balap pasti tahu. Saat mobil mendarat, bisa menggunakan nitro untuk percepatan. Truk kecil juga berhasil melaju cepat saat mendarat. Berhasil mengalahkan Carl dan meraih juara. Setelah balapan, gadis itu jatuh cinta pada truk kecil. Dia akhirnya menyadari, truk kecil ini pasti memiliki kesadaran diri. Sisi lain, Carl sangat kesal kalah dari truk kecil yang usang.
Dia memutuskan untuk mengadakan balapan dengan hadiah $10.000, dan berharap bisa mengalahkan truk kecil sepenuhnya di lintasan balap. Mobil kecil melihat poster promosi balapan. Dia sengaja mengibaskan penutup mesin untuk menerbangkan poster ke depan gadis itu. Melihat hadiah $100.000, gadis itu langsung memutuskan untuk ikut dalam perlombaan. Bos bengkel Jack melihat kejadian itu. Dia juga melakukan perombakan besar-besaran pada mobil kecil itu. Mobil kecil itu dengan senang hati melaju dengan cepat. Setelah beberapa hari bersama, mobil kecil menunjukkan cinta dan perhatiannya pada gadis itu. Dia bertekad untuk membantu gadis itu memenangkan perlombaan ini. Mereka mengira ini adalah perlombaan yang pasti dimenangkan. Namun, tak disangka malam sebelum perlombaan, sebagai juara balap 8 kali berturut-turut, Carl malah diam-diam melakukan sesuatu pada mobil kecil itu. Namun, mobil kecil pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Carl hanya membuka penutup mesin, dan langsung diserang oleh air seni mobil kecil. Carl yang marah ingin merusak mobil kecil itu. Namun, malah langsung terjatuh setelah penutup depan mobil terlempar. Carl bahkan tidak akan bisa memahami bahwa dia malah dipukul oleh mobil kecil. Pemilik mobil kecil tiba-tiba datang. Carl menarik gadis itu ke samping, menjelaskan bahwa jika gadis itu menang dalam perlombaan besok, maka Carl akan memberikan mobil balapnya kepada gadis itu. Namun jika gadis itu kalah, maka berikanlah truk kecil itu kepada Carl. Gadis itu sudah lama menyukai mobil balap Carl. Secara langsung setuju dengan Carl untuk menggunakan truk kecil sebagai taruhan. Namun percakapan mereka didengar oleh truk kecil. Truk kecil sangat terpukul. Hingga keesokan harinya, truk kecil masih terpuruk dalam perasaan akan ditinggalkan oleh gadis itu. Namun truk kecil masih mencintai gadis itu. Saat bendera balapan dikibarkan, dua mobil seketika menginjak gas dengan kuat, berlari maju dengan kecepatan 100 meter per detik. Kegembiraan gadis itu akan memenangkan mobil balap terpancar dari matanya. Melihat bahwa kecepatannya bersaing dengan Carl, gadis itu segera meminta truk kecil untuk mempercepat, untuk membantunya memenangkan mobil balap. Mendengar ini, truk kecil seketika kehilangan keinginan untuk memenangkan perlombaan. Sebelum melintasi garis finish, truk kecil menginjak gas dengan kuat dan sengaja kalah dalam perlombaan. Melihat mobil balap yang hampir dipegangnya terbang begitu saja, gadis itu langsung memarahi truk kecil. Namun truk kecil sudah tidak ingin berkata apa-apa lagi, karena baik kalah maupun menang, truk kecil pada akhirnya akan ditinggalkan oleh gadis itu. Melihat truk kecil ditarik pergi tanpa belas kasihan, gadis itu baru menyadari bahwa semua kehormatannya saat ini bukanlah karena truk kecil membantunya menang. Keesokan harinya, gadis itu menemui Carl untuk mengembalikan truk kecil. Namun Carl mengatakan truk kecil sudah dikirim untuk ikut dalam balapan tabrakan semalam. Sekarang mungkin sudah menjadi tumpukan besi tua. Ketika gadis itu tiba di balapan tabrakan, truk kecil benar-benar sedang diserang oleh puluhan truk dengan ganas. Namun truk kecil yang sedih itu tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sedikit pun. Saat truk monster memasuki arena, nasib truk kecil hanya satu, kehancuran. Gadis itu dengan gagah masuk ke arena. Dia meminta maaf kepada truk kecil, berharap mendapat pengampunan truk kecil dan bangkit melawan. Saat gadis itu meminta maaf, truk monster dengan tenang langsung menuju gadis itu. Truk kecil tidak ingin melihat gadis itu terluka, maka dengan cepat menuju gadis, melakukan backflip ekstrim, menyelamatkan gadis kembali ke dalam mobil. Gadis itu kembali ke kursi pengemudi. Truk kecil seolah melupakan luka terabaikan dan bersiap untuk melawan. Menghadapi tekanan bertahap dari truk monster, truk kecil segera mempercepat kecepatan dan berada di belakang truk monster. Kemudian menggunakan truk lain sebagai landasan untuk melompat ke udara, langsung menghancurkan truk monster. Setelah memenangkan perlombaan, truk kecil langsung pergi tanpa berkata-kata. Hari itu, pembalap utama tim gadis tiba-tiba mengalami rabun jauh, tidak bisa mengikuti semua perlombaan berikutnya. Jadi, diharapkan gadis bisa membawa truk kecil untuk ikut perlombaan. Setelah dimodifikasi dan ditingkatkan oleh tim profesional, truk kecil yang hampir dibuang tiba-tiba berubah menjadi baru. Melihat truk kecil baru tiba di arena balap, Carl tahu bahwa pertarungan berat pasti akan terjadi selanjutnya. Saat perlombaan resmi dimulai, berbagai mobil balap profesional kelas atas berlomba di arena. Truk kecil langsung tertinggal begitu memulai. Gadis itu segera mendorong truk kecil untuk mengejar. Ketika perintah dari gadis itu diterima, truk kecil segera meningkatkan tenaga dan mengejar dengan berani, dan dengan cepat mengejar ke posisi terdepan. Carl dengan kuat langsung menghalangi truk kecil. Namun truk kecil sama sekali tidak gentar. Langsung mengangkat bagian depan dan melampaui mobil di depannya, dan melewati mobil di depannya dari atas. Namun hal ini membuat tangki bahan bakar terbocor. Namun truk kecil pasti akan membantu gadis itu memenangkan perlombaan. Tanpa peduli bahaya kebocoran bahan bakar, dia kembali menambah gas untuk maju. Saat mobil balap satu persatu dilewati, segera hanya tersisa satu putaran terakhir dalam seluruh perlombaan. Dan di depannya hanya tersisa mobil balap Carl. Carl dengan kuat bersiap untuk menabrak truk kecil lagi. Namun kali ini dia tidak berhasil. Gadis itu sedikit menginjak gas untuk melambat, sehingga Carl tidak bisa bereaksi dan langsung menabrak tembok. Akibatnya mobil balap Carl terbalik dan kehilangan kualifikasi perlombaan. Saat melihat mobil balap Carl menghalangi lintasan, truk kecil langsung berbelok dan memanjat pagar untuk pertunjukan, melakukan aksi luar biasa dan akhirnya meraih posisi pertama.
Gadis itu akhirnya memenangkan perlombaan. Truk kecil juga dengan gembira meliuk-liuk di tempat di lintasan.